Jadi kalau kita bicara PDI Perjuangan, itu sesungguhnya sudah tidak asing buat saya secara pribadi. Kenapa tidak asing? Karena ketika kita dulu tinggal di komplek DPR, ketika masih SMP gitu ya, tetangga kita itu semuanya adalah dari PDI pada waktu itu ya, era tahun 87, 92 kan gitu ya. Sehingga saya selalu kagum dengan orang-orang PDI. Bahkan ketika saya masih kuliah, itu di kamar saya, kamar tidur saya, belakang itu gambarnya Bung Karno besar sekali. Suatu ketika abah saya masuk ke kamar saya, melihat foto Bung Karno yang besar ini. Alhamdulillah kamu nak kalau suka kepada Bung Karno, karena harus memahami bahwa founding father kita ini adalah orang yang benar-benar santri. Bung Karno santri dari awal ketika beliau nyantri pertama kali di rumahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto kan ya. Artinya ini benar-benar santri. Dan tidak ada kemudian abah saya itu mengatakan kalau masang itu fotonya siapa kan gitu. Enggak. Bahkan di situ ada fotonya Bung Karno, sampingnya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Ya kata abah saya juga, wadah sudah cocok lah. Kamu orang pergerakan, kamu suka demo, terus kemudian foto-foto tokoh-tokoh pendiri bangsa ini terpajang. Lanjut kemudian, saya itu selalu mengalir. Karena abah saya juga pendiri PKB. Ya. Jadi abah saya itu dulu anggota DPR RI dari P3, kemudian diminta Gus Dur mendirikan PKB, secara otomatis saya ingin melihat, kan gitu ya, ingin melihat partai yang didirikan abah ini seperti apa sih, PKB ini. Ketika kita melihat di situ ya semuanya isinya para kiai semua. Sedangkan saya juga bukan kiai, bukan orang pinter-pinter banget di soal agama kan begitu ya. Saya bilang pada abah, saya sering ngikutin agenda-agendanya PDI Perjuangan ya kan. Saya selalu mengikuti rutinitas PDI Perjuangan. Pertama kali saya ikut itu adalah acara mudik bersama, mudik gratis. Itu di mana itu? Bukan. Jakarta Utara buat rencana kita acara HUT itu apa? PRJ. Nah, di PRJ. Itu kurang lebih 2000 berapa ya? 2004 atau 2005 antara itulah. Dari situ kemudian kita alhamdulillah sering diajak ketemu dengan Pak Taufik Kemas. Ya, kita banyak belajar dari beliau. Yang pada akhirnya mendirikanlah Baitul Muslimin. Di tahun 2007 itu kita mendirikan Baitul Muslimin. Dari situ kemudian saya matur pada abah saya. Abah sudah pensiun 2004, saya matur, "Bah, saya tak masuk PDI aja ya, PDI Perjuangan aja ya." "Yo sak karepmu gak apa-apa." Karena abah saya mengatakan ibarat kata kamu mau berjuang, mau nyampe ke Jakarta, mau naik pesawat nggak punya tiket, nggak punya uang, beli tiketnya nggak ada uang, ya kan? Mau naik bis penuh, ya kan? Adanya apa aja. PDI Perjuangan dengan basic kami di Nahdlatul Ulama itu sama. PDI Perjuangan dengan Nahdlatul Ulama itu ya sama. Sama-sama memikirkan wong cilik. Ya, sama-sama bergerak, berjuang untuk mensejahterakan wong cilik.
Sehingga yang terjadi adalah tidak ada bedanya PDI Perjuangan dengan orang-orang Nahdien. Tidak ada. Kalau kita lihat di kampung-kampung, yang ikut tahlil itu ya wong PDI Perjuangan, ya kan? Tidak ada bedanya. Dan rutinitasnya juga amaliyah NU semua ya. Mau tahlil, mau yasinan, mau pengajian dan sebagainya. Artinya ketika kita masuk PDI Perjuangan itu diawali sebuah sejarah yang sangat panjang, sangat panjang. Sehingga alhamdulillah dipercaya sama partai, alhamdulillah dipercaya bisa maju di 2009 dulu. Nah, saya maju pertama kali 2009 yang kebetulan belum dapat amanah duduk di DPR RI. Baru 2014 memulai masuk di DPR RI. Ya yang paling utama adalah perjuangannya PDI Perjuangan dengan perjuangannya Nahdlatul Ulama itu sama. Bagaimana mengentaskan dan mensejahterakan wong cilik. Dan berjuangnya ya berkutat di wilayah itu. Bagaimana orang-orang ini bisa sejahtera, bagaimana orang-orang ini bisa bertahan hidup, bagaimana orang-orang ini bisa semakin berguna, bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Itu semangatnya. Jadi yang paling utama itu, kalau soal radikalisme dan sebagainya kan muncul akhir-akhir ini, bahwa PDI Perjuangan dan Nahdlatul Ulama sama-sama memperjuangkan soal radikalisme, dan kita menolak keras adanya radikalisme. Jadi yang paling utama ya didasari dari perjuangannya sama untuk mengangkat harkat martabat masyarakat. Ya yang ada itu sepertinya lagunya Bang Roma, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Artinya jurang pemisah ini masih tinggi. Tapi di era Pak Jokowi, alhamdulillah juga semakin mengecil jurang pemisah ini. Nah, dalam konteks ini kita tetap bagaimana kita konsen, jurang ini harus minimal tidak gapnya terlalu lebar lah ya. Kenapa? Karena kalau terlalu lebar juga nggak baik kan gitu. Akan tetapi yang terpenting, maka program-program dari pemerintah sekarang ini kayak UMKM digalakkan ya kan, itu kan salah satu solusi. BUMDes dijalankan, itu kan juga salah satu solusi yang pemerintah saat ini lagi benar-benar konsentrasi. Dan yang saya lihat saya sudah periode yang kedua ini, alhamdulillah ya itu tadi, gap itu semakin tidak terlalu lebar. Tetapi sekali lagi bahwasannya kita tidak boleh lengah dengan adanya gap yang tidak terlalu lebar ini. Tetap yang utama bagaimana rakyat urusan sandang, pangan, papan ini bisa terpenuhi. Jadi setidaknya yang saya rasakan di dapil saya ya, yang saya rasakan di dapil saya, bagaimana apa yang kita peroleh, apa yang kita sumbangsihkan buat masyarakat, buat rakyat, ya, ini memang bisa terrealisir dengan baik. Ya kan? Kalau menyempurnakan saya pikir enggak, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Bahwa kita berusaha memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap lapisan masyarakat yang ada, bahu-membahu supaya lebih baik lagi, itu harus kita tingkatkan. Maka ketika kita diberi tugas di Komisi 7, ketidakadilan yang terjadi, misalkan di pertambangan, di migas dan sebagainya, itu harus ditipiskan. Jadi contoh misalkan ada blok-blok yang ada di wilayah-wilayah tertentu ya, ini masyarakat sekitarnya juga harus sejahtera. Ya. Jangan hanya pemilik minyak atau K3S atau yang lainnya aja yang bisa menikmati, tapi masyarakat secara luas
di sekitar wilayah itu, Pemdanya, Pemprovnya itu juga harus sejahtera. Pertambangan pun juga begitu. Jangan sampai ada ketimpangan, jangan sampai ada ketimpangan. Kalau kita bisa menjalankan ini dengan benar dan dengan tepat, maka yang diharapkan ke depannya bahwa masyarakat itu benar-benar menikmati, ya, masyarakat itu benar-benar utuh menerima akan adanya manfaat berdirinya misalkan blok minyak, misalkan ada pertambangan, ada smelter, ini akan terjadi gitu loh. Kemarin saya baru aja dari Morowali, dari Sulawesi, ya kita melihat ya di situ masyarakat mulai bergairah. Akan tetapi ada Pemda di situ, di Pemda di Bungko kalau nggak salah, itu juga kotanya masih belum hidup. Padahal di situ investasinya triliunan. Nah, seperti ketimpangan seperti inilah yang harusnya kita hilangkan. Kalau di situ ada proyek mega project, ya, apalagi ini objek vital nasional, ya, yang nilainya luar biasa fantastik, tentunya masyarakat di sekitarnya, ya kan, itu juga harus bergairah. Tidak hanya dari faktor sumber daya manusianya aja yang kita masukkan, tetapi lebih dari itu penataan kotanya, ya kan, bermunculan sehingga kehidupan ekonomi juga berjalan. Sama. Jadi kalau kayak di Dapil misalkan, ya, sekarang ada smelting, ya. Itu adalah salah satu smelternya miliknya Freeport. Maka masyarakat ini di Gresik, ya, rakyat yang di Gresik yang mempunyai skill di bidang smelting itu juga harus bisa masuk. Tidak boleh kemudian mereka mendatangkan dari luar, kecuali yang memang yang udah tenaga profesional, no problem. Tapi kemudian kan bisa di training kan masyarakat di sekitar itu. Ini bagian dari upaya kita. Nelayan gitu misalkan di Lamongan, di Brondong gitu. Ya selama ini nelayan itu juga kasihan, Mas. Mereka melaut, mereka menghutang. Hutang mereka bensinnya itu, solarnya itu hutang, Mas. Solar hutang, ya kan, melaut kemudian dapat hasil, dapat ikan, dapat uang baru dibayarkan. Hal seperti ini harusnya tidak boleh. Maka yang harus dilakukan adalah SPBN di wilayah sana, ya kan. Stasiun pengisian bahan bakar nelayan, itu volumenya juga harus ditingkatkan. Ini upaya-upaya kita. Sehingga masyarakat itu tidak kemudian ketika solar habis membeli ke SPBU, ya kan, sudah ada di SPBN, kuotanya kita naikkan, gitu. Itu keinginan kita. Kayak Gresik dan Lamongan ini sekarang juga lagi bergairah tumbuh industrinya. Industri tumbuh, maka masyarakat juga harus merasakan pertumbuhan secara ekonominya. Kesejahteraan juga harus semakin ditingkatkan. Strategi kita itu hanya satu, bahwa kita harus mempunyai strategi yang sudah diatur partai. Satu barisan, tegak lurus perintah Ibu Ketua Umum. Ibu Ketua Umum memerintahkan kepada kita turun, sapa, ya, langsung datangin masyarakat. Jangan pelit-pelit kepada masyarakat, itu harus kita lakukan. Anggota Dewan itu modalnya harus itu, Mas. Saraf ikhlas kita harus kita tata. Saraf ikhlas kita sering memberi, mengulurkan tangan, membantu, sering mendengar curhat mereka, kemudian memberikan solusi. Hanya itu saja strateginya. Apapun itu perintah dari Ibu Ketua Umum, kita tegak lurus. Karena partai ini didirikan untuk masa-masa yang akan datang lebih sempurna. Kalau anggota dewannya sering turun, Pak, insya Allah juga apa yang diharapkan hat-trick sudah di depan mata. Bila anggota dewannya tidak turun, baik pusat, provinsi, atau daerah, ya tentunya partai sudah punya aturan untuk memberikan sanksi. Jadi kita turun terus-menerus, itu hanya strategi kita menyapa dan menyapa. Kalau perlu,
perintahnya ibu kan juga mengatakan itu. Ajak ibu-ibu, ajak istri, ajak keluarga, turun sapa semua. Jangan semata-mata kita udah duduk di kursi dewan terus kemudian kita seenaknya sendiri, nggak boleh. Kita rakyat, kita tetap merasakan penderitaan rakyat, kita harus memberikan jalan keluar buat rakyat ketika membutuhkan, ya kan. Kita juga harus memberikan pointer-pointer yang diinginkan rakyat, misalkan yang ingin disampaikan ke DPR RI, kita terima, kita perjuangkan aspirasi mereka.